Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang beranggota 1 Marsiana, 2 Teresia, 3 Risma yang berjudul Aspek Perkembangan Anak. Kepribadian merupakan salah satu kajian yang lahir berdasarkan pikiran atau kajian dari salah satu objek penelitian yang dilakukan oleh para ahli dalam penelitian kepribadian adalah perilaku manusia yang pembahasannya berkaitan dengan perilaku manusia. Kepribadian juga merupakan suatu organisasi. Pengertian kepribadian dapat diartikan suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kepribadian adalah campuran dari hal yang bersifat psikologi, kejiwaan, dan juga bersifat fisik. Contohnya, pengertian kepribadian membedakan pola pikiran dari pola pikiran yang satu dengan pola pikiran yang lain. Contohnya cara mengerjakan soal, ada yang lambat dan ada yang cepat nangkap. Perkembangan kepribadian individu dapat dipengaruhi oleh berbagi faktor, di antara faktor lingkungan dan faktor hereditary. Pengertian kepribadian. Kepribadian dalam bahasa Inggris adalah personality. Dalam pengertian sehari-hari, kepribadian adalah bagaimana individu menampilkan kesan bagi individu lain. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofis di dalam individu yang menentukan penyesuaian yang khas terhadap lingkungannya. Kepribadian adalah keseluruhan pola pikir, perasaan, perilaku seseorang dalam beradaptasi yang terus-menerus terhadap hidupnya. Freud yang dikutip oleh Pesuara. Kepribadian suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yaitu ide, ego, dan superego. Ide itu tersendiri adalah kebutuhan yang mendasar secara alamiah dalam diri kita sebagai manusia. Contohnya makan, minum, dan seks. Dan itu terdapat dalam diri kita semua sebagai manusia, dan itu terjadi secara alamiah. Ego sendiri adalah kenyataan untuk berusaha memenuhi keinginan dari ide secara sosial. Contohnya, ketika kita makan bersama dengan teman kita di rumah makan, itu contohnya kita merasa haus, tetapi di dalam gelas kita itu sudah habis minuman dan kita ingin meminum minuman dari teman kita itu. Tetapi kita berpikir lagi, kalau kita mau menambah minuman itu, kita harus bilang dengan pelayan itu tersendiri. Itu contoh dari ego. Sedangkan superego itu sendiri adalah merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuh atau asuhan dari orang tua, atau nilai-nilai dalam masyarakat yang didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar atau salahnya. Contohnya, itu ada seorang anak ingin mengambil permainan temannya. Namun, kenyataannya anak itu menyadari bahwa mengambil permainan orang lain itu adalah perbuatan yang salah. Dan pada akhirnya, anak itu tidak mengambil mainan temannya itu tadi. Kepribadian adalah ciri atau karakter yang khas dalam diri kita yang bersumber dari bentuk yang kita terima dari sejak kita lahir. Jadi, kepribadian itu sebetulnya adalah campuran dari hal yang bersifat psikologis, kejiwaan, dan bersifat fisik. Kepribadian adalah
Corak perilaku individu dan kebiasaan merupakan satuan fungsional yang khas dari seseorang. Maksud dari ini adalah sebagai manusia, sejak kita lahir itu kita sudah menerima kepribadian itu, dan itu adalah campur dari sifat psikologis kita dan fisik kita, dan itu memang ada dalam diri kita sebagai manusia. Kepribadian adalah suatu penampilan dan tingkah laku seseorang yang menggambarkan perilaku seseorang dalam bersikap. Seseorang dapat dilihat atau diamati secara langsung atau tidak langsung yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan berkualitasnya orang tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan bawaan dari setiap individu sejak lahir, dan kepribadian dapat berubah seiringnya waktu bertumbuhnya seseorang, di mana seseorang dalam perjalanan hidupnya akan menerima rangsangan baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Jika rangsangan itu diterima, kemungkinan besar akan berpengaruh pada sikapnya. Temperamen dan watak. Temperamen, sifat-sifat jiwa yang sangat erat hubungannya dengan keadaan tubuh. Keadaan tubuh di sini adalah keadaan jasmani seseorang yang terlihat dalam hal yang khas. Temperamen merupakan pembawaan yang tergantung dari kondisi tubuh. Oleh karena itu, temperamen sulit untuk diubah. Temperamen tidak dapat dipengaruhi oleh kemauan orang yang bersangkutan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kepribadian kita sebagai manusia itu akan berubah seiringnya bertumbuhnya atau berkembangnya kita sebagai manusia. Namun pada kenyataannya tidak terjadi. Ada orang yang kepribadiannya tidak bertumbuh sesuai dengan perkembangan tubuhnya. Begitu juga dengan sifat-sifat atau temperamen yang ada dalam diri kita manusia. Temperamen itu sendiri tidak bisa diubah oleh orang lain, dan itu bisa diubah dengan diri kita sendiri. Orang lain itu hanya bisa membantu kita untuk mengubah, tetapi yang mengubah itu adalah diri kita sendiri. Yang kedua, watak. Struktur batin yang tampak pada perlakuan dan perbuatan yang tetap. Ir Panjawicatna mengatakan bahwa watak dan karakter adalah seluruh yang nyata dalam tindakan. Jadi, pengaruh dari pihak bakat keadaan tubuh. Tetapi pendidikan watak tetap merupakan yang individual dan tergantung dengan orang yang kita didik. C. Perkembangan kepribadian menurut Gardner Bukti apa fase. Fase keseluruhan tanpa diferensi terjadi pada bayi dan anak. Potensi fisik, temperamen sudah dimiliki, tetapi tergantung pada perkembangan dan kematangan anak. Fase yang kedua, fase diferensi, fungsi khusus yang mulai muncul dan mengalami diferensi. Sedangkan fase ketiga, integrasi, sudah mengalami diferensi dalam suatu unit yang terorganisasi. Maksud di sini adalah watak itu memang berbeda dengan karakter.
Karakter adalah merupakan suatu yang individual yang tergantung atau yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Dan sebagai seorang yang berkarakter yang baik, kita juga dapat mendidik anak sesuai dengan karakter mereka. Jika anak yang kita ajarkan itu karakternya bisa kita bentuk, maka anak didik itu akan terbentuklah karakter. Tetapi kita tidak bisa mengubah watak anak itu tersendiri. Kemudian yang dari ketiga fase itu adalah fase pertama itu terjadi pada bayi, dan itu memang sudah ada sejak kita lahir. Tetapi kita masih sangat tergantung dan mau berkembang sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Fase yang kedua itu, anak itu sudah mulai mengalami diferensi yang sudah mulai muncul dalam diri anak tersebut. Sedangkan yang ketiga itu sudah mengalami suatu diferensi yang sudah terorganisasi dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Risma akan mempresentasikan kelompok Risma. Yang pertama, introvert, yaitu tipe kepribadian di mana minat lebih mengarah pada kedalaman pemikiran dan pengalaman. Sifatnya lebih mempengaruhi oleh dirinya sendiri. Orang yang dengan sifat kepribadian seperti ini, orangnya mudah tertutup, mudah tersinggung, sukar bergaul, suka membesarkan masalah. Yang kedua, ekstrovert, yaitu kepribadiannya di mana tindakannya lebih banyak dipengaruhi dunia luar. Kepribadian seperti ini memiliki sifat terbuka, mudah bergaul dengan siapa saja, ramah, tidak banyak mengadakan analisis dan kritik diri sendiri. Perkembangan kepribadian telah menjadi topik utama yang menarik. Apa itu kepribadian dan bagaimana kepribadian itu sendiri? Karena itu seseorang harus dapat menerima dirinya dahulu sebelum berusaha mengembangkan kepribadiannya. Karena kepribadian itu sudah terbentuk sejak kecil dan tidak dapat diubah, tetapi dikembangkan melalui dengan kebutuhan. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, diharapkan akan mengetahui tentang apa pengertian kepribadian, bagaimana perkembangan kepribadian, apa itu temperamen dan watak. 3. Tujuan. Diharapkan makalah ini dapat membantu kita untuk lebih mengetahui tentang perkembangan kepribadian anak dan kepribadian seseorang tersebut.
Sekian dan terima kasih.